Baik, shalom. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali bisa kembali bersama-sama bertemu, berkumpul hari ini untuk kita sama-sama memuji dan besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tinggalkan setiap rutinitas kita hari ini. Kita mau fokus datang menyembah Tuhan. Kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita percaya di tengah puji-pujian yang kita naikkan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah kita. Kuasa yang sanggup memulihkan dan memberikan kita kekuatan untuk melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu ada menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau katakan sekali lagi, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Biar segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biar segala pujian kami hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Sekali lagi bersama-sama katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu kekal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau menjadi Allah yang dekat dengan kami, Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami Bapa. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri. Terima kasih buat keluarga yang Kau beri. Terima kasih buat anak-anak yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang Kau beri, buat usaha yang Kau beri, buat studi yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Kau beri, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini Tuhan, ada hadirat-Mu tercurah bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi hidup kami, yang memulihkan hidup kami, yang memberikan kami Tuhan kekuatan dan kemampuan ya Bapa, sehingga pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang Tuhan. Karena kami membawa Tuhan ada sukacita yang daripada-Mu. Kesembuhan terjadi untuk kami Tuhan, pemulihan terjadi untuk hidup kami Tuhan, kelepasan terjadi bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa. Pasti bisa dilewati. Amin. Bapak Ibu coba kasih dulu salam kiri kanan, bilang ayo bersukacita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulia
Yesusku. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Dia sungguh baik, amin, amin, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dengan iman lu katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He is so good to you, so good to me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita percaya kasih Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita, amin. Dia sungguh baik, bahkan Dia Allah yang teramat baik bagi hidup kita. Hari ini, siang hari ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan. Nanti Caca akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat berkumpul Tuhan, memuji dan memuliakan lebih lagi Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati persembahan kami agar dapat layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Selalu berikan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah
seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih persembahannya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan tayangan Bapak ini, rekaman video yang Pak Kiki rekam, ingin menyapa Bapak Ibu ya sekalian di hari Minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, si jemaat GBRGN, salam dari Ambon, dan selamat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, maju terus, dan diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa ku bersyukur buat kasih setia-Mu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, memulihkan hidup kami, memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat dengan-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri kembali bersama-sama. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu
selalu, sebab takkan pernah habis, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Buat kebaikan, Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat buat kasih setiamu. Kau Kami berterima kasih. selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Mari kita berterima kasih. Ku berterima Terima kasih kasih Tuhan. Di minggu terakhir di bulan buat Juli, kebaikanmu, kami mensyukuri buat kebaikan kasih Tuhan. setia. Kami boleh melewati bulan Juni dengan penyertaan Tuhan. Yes, Lord, terima kasih. Takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Takkan pernah habis, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puaskan kami dengan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau Bapa. Bicara sama kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu memulihkan kami. Pakai hamba jadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu kami beribadah bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Hari ini saya mau berkhotbah tentang dengan topik atau dengan tema hilangnya otoritas. Ya, hilangnya otoritas atau kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan otoritas. Dan tentunya kalau kita kehilangan otoritas, kita perlu minta Roh Kudus memulihkan dan supaya kita tetap memiliki dan bisa mempergunakan otoritas rohani yang Tuhan percayakan. Nah Bapak Ibu, apa itu otoritas? Otoritas adalah kuasa yang sah. Kuasa yang sah untuk memerintah, memutuskan dan mempengaruhi. Dalam kerajaan Allah, otoritas bukan soal jabatan. Otoritas itu bicara tentang mandat yang datangnya dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, coba kita bayangkan kalau seorang polisi masih udah nggak lagi dihormati orang, masih pakai seragam yang sama, masih dengan pangkat yang sama, tapi orang melanggar seenaknya aturan yang dibuat dan di depan si polisi itu, aturan lalu lintas maksudnya. Kenapa? Karena si polisi sudah kehilangan otoritas, nggak dianggap. Nah hari ini banyak orang Kristen yang mengalami hal yang sama secara rohani. Kita masih ke gereja, kita masih berdoa, kita masih baca Alkitab, tapi hidup kita tidak lagi membawa kuasa, tidak lagi membawa dampak. Alkitab menyebutnya kehilangan otoritas rohani. Otoritas itu bukan bicara tentang seseorang yang dengan suara yang besar, dengan badan yang besar, lalu dia mempunyai otoritas yang lebih besar. Enggak. Otoritas adalah hak dan kuasa untuk bertindak atas nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, otoritas yang diberikan Tuhan adalah hak dan kuasa untuk bertindak atas nama Tuhan.
Waktu kita kehilangan otoritas, itu iblis paling senang. Iblis senang karena kita tidak jadi berbahaya bagi iblis. Kita tidak jadi orang yang berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Nah, kehilangan otoritas ada 2 contoh di dalam yang diberikan dalam Alkitab. Tentunya dalam Perjanjian Lama kita pasti tahu ya cerita ini. Kisah tentang penciptaan Adam. Adam adalah orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mempengaruhi bumi, harusnya bertindak menguasai bumi harusnya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, ya, otoritas, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu otoritas yang diberikan Allah kepada Adam, manusia pertama. Yang kita tahu dari cerita, dari kisahnya, Adam tidak gagal mempergunakan otoritas. Lalu di dalam Perjanjian Baru Yesus memberikan otoritas kepada murid-murid. Kalau kita baca dalam Lukas 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa, otoritas kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi otoritas itu sudah diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya yang ada di bumi. Untuk apa? Mempengaruhi dan memakai otoritas itu di bumi. Mempunyai kehidupan, mempengaruhi bumi sehingga bumi memiliki satu atau diisi dengan kehidupan, dengan budaya dari surga. Masalahnya otoritas bisa hilang. Ya, otoritas bisa hilang. Dan saat otoritas hilang, hidup manusia jadi kacau. Doanya lemah. Membuat godaan hidup gampang menang atas hidup kita. Dan Bapak Ibu, penyebab otoritas yang udah pasti adalah karena dosa. Karena dosa, kita tahu tadi saya sudah bahas Adam dan Hawa. Kalau kita lihat baca Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, saya saja yang membacakan, Bapak Ibu. Banyak firman Tuhan yang akan ditampilkan. Kenapa? Karena disinilah, di tempat ini kita mau sama-sama baca Alkitab bersama-sama. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Karena satu kesalahan satu orang, maka kita semua mengalami dampaknya. Kita berjuang, bersusah payah, bekerja untuk menghidupi hidup kita. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi pada waktu Adam taat pada ular, bukan pada Tuhan, dia menyerahkan otoritas itu kepada iblis. Otoritas yang Tuhan berikan kepadanya diberikan Adam kepada iblis. Nah, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari ketidaktaatan Adam? Dosa selalu bikin kehilangan kuasa. Ya, dosa selalu bikin kita kehilangan kuasa.
Kita akan menjadi orang yang kalah terus. Dan nggak bisa ngusir kegelapan kalau hidup kita masih kompromi dengan dosa. Penyebab hilangnya otoritas yang kedua karena ketidaktaatan. Saya harus cepat ya. Karena ketidaktaatan. Contohnya Raja Saul. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tidak taatan. Nah, pada ceritanya itu pada saat pasukan perang Saul mau menyerang Filistin, berperang dengan Filistin, harusnya yang membakar mezbah itu harusnya Samuel. Tapi Samuel nggak datang-datang. Dan pasukan Saul melihat pasukannya sudah mulai gelisah dan musuh sudah mulai mendekat. Dia nggak sabaran, dia bangun mezbah itu sendiri. Dikatakan perbuatanmu itu bodoh. Tuhan telah mencari seorang yang berkenan di hatinya. Hati-hati ya. Artinya Saul tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Saul nggak sabar tunggu Samuel mempersembahkan korban sendiri. Dia persembahkan korban sendiri di hadapan Tuhan. Hasilnya kerajaannya diambil. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ketidaktaatan Saul adalah otoritas Tuhan enggak bisa dipakai seenaknya. Otoritas Tuhan tidak bisa dipakai seenaknya. Kalau kita pakai untuk ego dan karena merasa kita punya kedudukan, karena merasa kita orang kaya atau kita orang yang terpandang, itu tidak akan berhasil. Malah kita akan jatuh. Tuhan akan mencabut semua otoritas itu. Penyebab yang lainnya ya, contoh dari Alkitab aja, Simson. Hilangnya otoritas. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20 dikatakan, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson gak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia masih merasa kuat. Simson masih kuat secara fisik. Tapi otoritas rohaninya sudah habis karena main-main dengan Delila. Dia kira masih berkuasa. Padahal Tuhan sudah pergi dari kehidupannya. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Pelajaran yang kita dapat. Paling bahaya kalau otoritas hilang. Tapi kita gak sadar. Otoritas hilang nih, kita gak sadar. Hidup kita kelihatannya jadi biasa-biasa saja. Hidup kita jalani biasa, tapi gak ada kuasa lagi. Kita bilang anak Tuhan, kita anak raja. Mana kuasa kita sebagai anak raja? Sekarang kita naik lagi ke tanda-tanda hilangnya otoritas. Doa jadi hambar. Doa jadi hambar. Padahal dalam Yakobus 5 ayat 15 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau nggak ada kuasa maka doa kita akan menjadi hambar. Dan kita nggak bisa melihat dan merasakan kuasa doa itu. Sayang ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya senjata adalah doa, terus nggak bisa mempergunakan senjata kita itu.
Nggak ada kuasanya lagi. Nah Bapak Ibu, ayo kita cek sekarang kebenarannya dalam hidup kita. Apakah kita konsisten menjalani hidup ini dengan menghidupkan kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita menjaga kuasa doa itu tetap ada dalam hidup kita? Nah, tanda selanjutnya dari otoritas yang hilang itu gampang dikalahkan sama dosa. Otomatis gampang dikalahkan oleh dosa. Padahal kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan loh. Roma 6 ayat 14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, karena kamu telah berada di bawah hukum Taurat, tetap kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14, dosa tidak akan berkuasa lagi atas hidup kita. Kalau kita tetap menjaga otoritas yang Tuhan kasih. Ini perlu kita ingat supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan merdeka. Jangan lagi hidup seperti orang tawanan. Kalau kita masih hidup jadi seperti budak, itu berarti otoritas kita belum pulih. Ya, kita perlu Tuhan memulihkan otoritas di dalam kehidupan kita. Nah, tanda selanjutnya dari otoritas yang hilang, perkataan kita nggak berdampak lagi. Waduh, bayangkan kalau kita kasih nasihat ke anak aja nggak didengerin, nggak berdampak. Kalau kejadian itu kita alami saat ini, mungkin ada otoritas rohani yang lagi bocor dalam hidup kita, dan kita perlu periksa hidup kita saat ini. Bagian mana yang bocor sehingga aku kehilangan otoritas? Yang selanjutnya apa? Takut sama iblis. Kita takut sama iblis, padahal dalam Lukas 10 ayat 19 sudah dikatakan, aku, Yesus telah memberi kuasa. Anak Tuhan harusnya setan yang takut, bukan kita yang takut sama setan. Nah, saat ini biarlah kita mau minta Tuhan, Tuhan kalau ada yang bocor dalam hidupku, otoritas yang bocor, Tuhan pulihkan aku. Bagaimana kita memulihkan otoritas? Yang pertama yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Ayo kita ingat ketika kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan Yesus, ketika kita pertama kali menggebu-gebu melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, rasanya mau bersekutu, rasanya mau bangun keintiman selalu dengan Tuhan. Ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan atau kita lakukan. Kembali hidup dalam kekudusan. Kembali hidup dalam kekudusan, caranya luangkan waktu diam di hadapan Tuhan tanpa agenda minta-minta sama Tuhan. Tapi kita diam di bawah hadirat Tuhan. Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Menikmati Tuhan dalam hidup kita. Kita menyembah Dia karena Dia Tuhan. Kita menyembah Dia bukan karena kita butuh mujizat. Kita menyembah Dia karena Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Ayo pulihkan mezbah pribadimu. Pulihkan, nggak pernah ada kata terlambat untuk bangun mezbah kepada Tuhan. Ingat, Saul kehilangan otoritas selamanya karena enggak bertobat sungguh-sungguh. Dia kehilangan otoritas. Contoh lain, Daud pernah jatuh dalam dosa yang lebih parah, tapi otoritasnya pulih karena Daud bangun keintiman kembali dengan Tuhan, bertobat. Dan pertobatan Daud itu bisa kita baca di Mazmur 51. Saya tidak membacakannya, Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah. Pertolongan yang ada dari Tuhan itu tentang pertobatan Daud di Mazmur 51. Jadi beda respon, beda juga hasil.
Responnya Saul tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Responnya Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Berbalik dari jalannya juga yang enggak benar. Lalu dia dipulihkan oleh Tuhan dan dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Daud kehilangan sukacita, keselamatan setelah dia jatuh dalam dosa. Tapi sekali lagi beda respon, beda hasil. Ya, beda respon kita terhadap sesuatu juga beda hasil. Kita punya dua contoh Saul, responnya dia bertobat tapi tidak sungguh-sungguh, nggak ada hasil. Dia binasa. Dia tidak lagi memiliki otoritas. Daud, dia berdosa, dia mengaku salah. Dia punya respon adalah dia bertobat dan sungguh-sungguh bertobat. Dia dipulihkan, dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada kata terlambat untuk kita datang dan minta Tuhan pulihkan. Dalam Mazmur 51 Daud mengatakan, kembalikan kepadaku sukacita karena keselamatan daripadamu. Ya. Bereskan dosa-dosa yang tersembunyi. Buka diri kalau ada orang yang mau menegur kita, siapapun itu. Mungkin orang-orang yang menegur kita adalah benar-benar orang yang Tuhan pakai supaya kita pulih dan kita boleh menikmati otoritas. Karena kekudusan adalah dasar dari otoritas. Dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus itu juga kita penting ya untuk kembali kepada otoritas. Dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Otoritas itu nggak bisa dipelajari di sekolah Alkitab, nggak bisa. Alkitab otoritas harus bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus setiap saat, dan otoritas itu akan terbangun dalam hidup kita. Minta Roh Kudus untuk penuhi kita hari ini. Dalam doa, taat akan bisikan Tuhan. Walaupun rasanya kecil. Jadi maksud saya begini, kalau kita berdoa, sempatkan kita diam saja, kita nggak ngapa-ngapain, tapi bukan pikiran kita kemana-mana. Kita fokus, kita mau mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Terus nanti ditanya gimana dengarnya. Kadang-kadang ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di pikiran kita, atau ada sesuatu yang ada tiba-tiba keluar di hati kita, sesuatu yang sepertinya mungkin menegur kita atau rasa kasih dalam hidup kita. Kita percaya bahwa itulah Tuhan sedang bicara kepada kita. Atau melalui tulisan-tulisan yang kita baca di tempelan-tempelan. Kan ada kadang-kadang ada tulisan hati yang gembira adalah obat. Mungkin itu hanya tulisan buat lain orang. Tapi ketika kita membacanya sepertinya itu hidup dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan tulisan itu saat itu. Dan itulah saat dimana Tuhan berbicara melalui tulisan yang kita baca dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan bisa bicara. Selain kita diam mendengarkan suara Tuhan. Banyak hal Tuhan bisa pakai untuk bicara di hati kita. Jadi kalau Tuhan masih bicara di hati kita, percayalah Tuhan sayang kita. Tuhan ingin kita memiliki otoritas yang utuh yang datangnya dari Tuhan. Kita punya kuasa karena kita sudah diberikan kuasa. Nah, Bapak Ibu, Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya otoritas, bukan yang orang-orang yang memiliki aktivitas saja. Aktivitas boleh banyak, tapi otoritas belum tentu. Dunia tidak butuh lebih banyak orang Kristen yang berisik. Ini kata-kata saya ya. Dunia butuh orang Kristen yang berkuasa karena hidupnya berkenan. Tema besar kita menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dunia butuh orang Kristen yang berkuasa karena hidupnya berkenan. Hari ini mari kita tanya sama diri kita sendiri, apakah doaku masih mengguncang surga atau cuma menggema di kamar tidur atau sampai di plafon? Apakah ada area di hidupku yang sudah lama tidak aku taklukkan di bawah kaki Tuhan? Bawa itu kepada Tuhan. Apakah aku masih punya kasih yang mula-mula atau hanya punya kebiasaan aja ke gereja?
Kalau engkau merasa sudah kehilangan otoritasmu, pulang seperti anak sulung. Bapak masih menunggu dan dia siap mengembalikan jubah, cincin, dan otoritas itu kepadamu. Mari, hari ini kita mau mengintrospeksi diri kita sendiri. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, mari kita naikkan satu pujian. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan, kami sudah diberi otoritas oleh Tuhan. Dan kami boleh memakai otoritas itu dimanapun kami berada. Di kantor, di usaha kami, dalam keluarga, dalam kami berkomunitas, dimanapun kami berada. Biarlah otoritas-Mu terlihat dalam hidup kami. Naikkan pujian, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Ya Tuhan, urapi kami Tuhan. Berikan kami kembali kemampuan ilahi Tuhan, untuk bisa menjaga otoritas yang sudah Tuhan berikan. Urapiku, urapiku ya Bapa. Penuhiku dengan hadirat. Ya Tuhan, Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Urapi kami Yesus. Urapiku, urapiku, urapiku dengan hadi. Sekali lagi katakan urapiku, urapiku, urapiku. Kami minta pengurapan baru dari Bapa. Dengan minyakku memenuhi hidup kami, penuhi kami Yesus. Ya Tuhan, penuhi kami kembali Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan leluasa buat jemaat-Mu. Kami minta ampun Tuhan, kalau kami menyalahgunakan otoritas yang Tuhan berikan. Kami minta ampun Tuhan, karena kami kehilangan otoritas itu tanpa kami sadari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami Yesus. Urapi kami. Ya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami perlu kemampuan ilahi Tuhan, untuk bisa menjaga otoritas dan memakai otoritas yang Tuhan berikan. Kami patahkan tipu muslihat si jahat atas hidup kami. Kami adalah anak-anak kerajaan yang sudah diurapi, yang sudah dimerdekakan, yang sudah dilepaskan, yang sudah diselamatkan. Kami adalah milik-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak-Mu, dengan minyak kudus-Mu Tuhan, dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh kembali pada posisi yang seharusnya kami berada sebagai anak-anak kerajaan. Kami memiliki dan memakai otoritas yang sudah Bapak berikan, supaya dimanapun kami berada,
Kami boleh membawa dampak. Orang lain boleh melihat Engkau melalui hidup kami. Ampuni kelemahan-kelemahan kami. Dan kami akan tetap memperkatakan, kelemahan kami tidak akan menggagalkan kami masuk dalam rencana Bapa. Karena Bapa akan terus memberikan kami Roh Kudus yang akan menguatkan kami untuk kembali kepada posisi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita yang kedua, nanti sekalian kita menyaksikan tayangan untuk informasi sepekan. Ada beberapa pengumuman tambahan terlebih dahulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu, untuk mulai di bulan Juli bulan depan nih, ibadah kita sudah berubah Bapak Ibu. Tidak lagi jam 7.30 tapi jam 7 pagi. Ya. Jadi ingat, mulai bulan Juli dan seterusnya ibadah kita yang tadinya jam 7.30 berubah menjadi jam 7 pagi. Jadi Bapak Ibu ya, kita lebih pagi datang bersekutu dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kedua dan ketiga tetap waktunya jam 9 dan jam 11. Yang berubah hanya di ibadah pertama saja jamnya menjadi jam 7 pagi. Baik, puji Tuhan. Lalu di bulan Juli 2026 juga akan diadakan komsel doa. Dilaksanakan di hari Rabu pukul 7 malam sampai 7.45. Jadi hanya 45 menit ya. Satu bulan satu kali untuk setiap wilayah yang sudah ditentukan. Jemaat diharapkan keikutsertaannya dalam kegiatan komsel doa ini. Komsel ini menggunakan Zoom ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu tetap masih bisa berada di rumah, atau mungkin yang masih dalam perjalanan tetap bisa mengikuti komsel doa ini. Hanya 45 menit saja, jam 7 sampai 7.45 ya. Dan itu hanya satu bulan satu kali. Nanti per wilayah ya, sudah ada PIC wilayahnya kok ya. Baik, itu saja pengumuman tambahan hari ini. Selamat memberikan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan tayangan media untuk sepekan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pada tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum ibadah dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan dalam minggu ini dimajukan pelaksanaannya menjadi hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hamba Tuhan, pengurus dan pelayan Tuhan diharapkan kehadirannya. Ibadah Youth Path Walkers akan diadakan secara onsite pada hari Sabtu pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum muda untuk datang dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada Rabu ini. Berikut cuplikannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacakan deklarasi perkataan firman.
dibaca dengan ayatnya. Dan saya berharap bukan hanya baca ayatnya, ingat ya, ini udah berapa minggu nih ditayangkan supaya kita mengingat. Kalau di rumah tinggal doa keluarin ya. Kita bersama-sama akan membacakan ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Oh, you are great. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. That sings my soul, that sings my soul, my Savior. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. How great Thou art. Betapa besar karya ciptaan-Mu dalam hidup kami. How great Thou art. And sings my soul. Jiwa kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Engkau Allah penyelamat kami. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How
Kami menyatukan hati kami Tuhan, membawa setiap anak-anak-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh mereka. Kami bawa Ibu Englingo ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dalam penderitaannya Tuhan, tolong dia, kuatkan dia Tuhan. Kami bawa adik Yosean, tidak henti-hentinya kami berdoa karena kami tahu Tuhan, Engkau penyembuh, Engkaulah penyembuh dari Yosean Tuhan. Amen. Setiap organ tubuh dari adik Yosean berfungsi dengan benar, mulai dari kepala sampai kakinya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Januar Tuhan, jamah dan sembuhkan dengan sempurna. Juga Ibu Loren, juga Bapak UMP, juga Bapak Anen Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah dalam kesakitan atau dalam kelemahan tubuh kami jumpa dengan Engkau. Kami merasakan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa buat pemulihan dari jemaat-Mu. Ada Ibu Alan, ada Ibu Meling Sumiati, Ibu Wiwin, Bapak dan Ibu Budiman, Budi Veve Tuhan, Pak Teddy, Ibu Cuanyo, Ibu Marlin Tuhan, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami punya otoritas dan kami pakai otoritas ini Tuhan, memberkati bangsa ini dan memperkatakan bangsa ini akan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan bangsa ini akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan disembah di bangsa Indonesia. Pemerintahan bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, khususnya buat presiden kami Tuhan, beri hikmat kepadanya. Tuhan, tolong dia Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Biar rencana jahat atas bangsa ini dihalaukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan baru. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan. Tuhan memberkati engkau melalui penyertaannya. Tuhan membuat apa yang engkau lakukan berhasil. Dan menjadikan engkau beruntung dimanapun engkau berada. Kasih karunia dan penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu beserta keluarga sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Selamat pulang, happy Sunday, sampai bertemu lagi minggu depan. God bless you all. Tuhan memberkati.